بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam media dakwah yang berbarakah ini insyaallah taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kajian kita kali ini mengambil tema tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tasyabbuh yakni menyerupai orang-orang kafir. Yang insyaallah akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Pembahasan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan masalah ini dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam banyak tempat, hal itu menunjukkan pentingnya suatu pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Sehingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang dhab, binatang sejenis biawak, sehingga kalian niscaya akan mengikuti mereka juga. Qulna ya Rasulullah al-Yahudu wan Nasara. Para sahabat mengatakan, apakah Yahudi dan Nasrani wahai Nabi? Ya, qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan di antara mereka. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, menunjukkan kepada kita betapa Islam mementingkan masalah ini dan melarang keras masalah ini. Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin agar tidak terjerumus. Yaitu mengikuti langkah orang-orang kafir. Mengikuti model gaya orang-orang kafir. Meniru, mencontoh langkah-langkah mereka, gaya hidup mereka, model mereka. Inilah yang disebut dengan tasyabbuh. Pembahasan ini semakin penting ma'asyiral muslimin pada zaman kita sekarang ini, di mana kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang notabene mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah, tetapi banyak di antara mereka yang mengikuti mode orang-orang kafir. Baik karena kebodohan atau karena kesengajaan. Bahkan seorang ulama ada yang pernah mengatakan bahwa tasyabbuhnya kaum muslimin sekarang ini, yakni kaum muslimin mengikuti orang kafir pada zaman kita sekarang ini, adalah tasyabbuh yang sangat ganas sekali.
Karena bukan hanya dalam masalah penampilan, tetapi sudah sampai kepada derajat pemikiran, akidah, ya, keyakinan. Mereka mengikuti langkah orang-orang kafir, langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini insyaallah akan kita bahas sekalipun secara singkat. Kalau memang tidak cukup waktunya, maka kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Pembahasan yang pertama, pembahasan kita akan kita bagi dalam beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah definisi tasyabbuh. Tasyabbuh adalah, ya, secara bahasa artinya al-mumatsalah, meniru, wat taklid, dan mengikuti. Ya, meniru dan mengikuti. Adapun secara syar'i, tasyabbuh secara syar'i adalah mumatsalatul kafirin, menyerupai atau meniru orang-orang kafir, bisyatta asnafihim, dengan corak model mereka, baik ahlul kitab, Majusi, Buddha, Hindu, pokoknya selain orang Islam. Fi aqaidihim, dalam keyakinan mereka, au ibadatihim, atau ibadah mereka, au adatihim, atau adat mereka, au fi anma'is sulutil lati hiya min khasaisihim, atau akhlak yang itu termasuk kekhususan mereka. Jadi yang namanya tasyabbuh adalah meniru atau mengikuti keyakinan orang-orang non-muslim, baik dalam keyakinan mereka, atau ibadah mereka, atau gaya kehidupan mereka, atau akhlak mereka, yang itu merupakan kekhususan bagi mereka, khas mereka. Ini yang disebut dengan tasyabbuh. Dari sini dapat kita ambil satu faedah. Apabila suatu perilaku atau gaya kehidupan orang-orang kafir, tetapi hal itu bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya tasyabbuh? Tasyabbuh hukumnya adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, yang sebagiannya telah saya sebutkan di atas. Seperti hadis Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis hasan. Hadis ini adalah sahih. Siapa yang mengikuti menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan hukum tasyabbuh ini terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya adalah haram, bahkan masuk derajat, yang pertama adalah kekufuran. Ya, meniru orang-orang kafir sampai derajat kepada kekufuran. Ini kafir. Hal ini seperti kalau menyerupai mereka dalam masalah-masalah akidah. Ya. Seperti mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menuhankan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya dan sebagainya. Yang ini menyerupai langkah orang-orang kafir dan sampai kepada derajat kekufuran. Yang kedua adalah keharaman, tidak sampai kepada derajat kafir. Seperti misalkan mengikuti gayanya orang-orang kafir dalam masalah makan. Makan dengan pakai tangan kiri. Ya, atau
kemudian pakai cincin emas bagi kaum laki-laki, misalkan. Atau kaum laki-laki mengikuti gayanya orang perempuan, yang perempuan mengikuti gayanya laki-laki. Ini adalah hukumnya haram, tetapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Dan perlu diketahui bahwa tasyabbuh dengan orang-orang kufar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah haram secara mutlak, yaitu dalam masalah-masalah ibadah. Ini hukumnya haram. Yang kedua, dalam masalah-masalah adat, maka ini hukumnya adalah haram apabila hal itu merupakan ciri khas. Merupakan ciri khasnya orang-orang kafir. Adapun apabila hal itu bukan merupakan ciri khas, maka ini tidak termasuk tasyabbuh dan hukumnya adalah boleh. Yang ketiga, meniru orang-orang kafir dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia. Perkembangan modern, atau pembuatan alat-alat canggih yang modern, maka ini tidak mengapa. Apabila hal itu bermanfaat, dan masalah ini sebagaimana kata Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala, temuan-temuan orang kafir tidak terlepas dari 4 keadaan. Yang pertama, mungkin ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita ambil baik yang bermanfaat ataupun yang berbahaya. Semuanya kita ambil semuanya. Dan ini tidak mungkin kita lakukan. Yang kedua, kita tolak semuanya. Yang bermanfaat atau yang membahayakan, kita tolak semuanya. Dan ini juga keliru. Yang ketiga, kita mengambil yang berbahaya, menolak yang bermanfaat. Ini juga keliru. Tinggal kemungkinan yang keempat, yaitu mengambil yang bermanfaat dan menolak yang membahayakan. Dan inilah cara yang benar. Jadi produk orang-orang kafir atau penemuan-penemuan baru dari orang-orang kafir, seperti komputer atau telepon atau pesawat atau yang lainnya, tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk memanfaatkannya apabila hal itu bermanfaat dan tidak berbahaya. Kita ambil yang bermanfaat, kita buang atau kita tolak yang membahayakan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ketiga. Apa hikmah di balik larangan menyerupai orang-orang kafir? Kenapa kita dilarang menyerupai orang-orang kafir? Sebelumnya, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Semua perintahnya pasti membawa kebaikan bagi kita. Dan semua larangannya pasti membawa keburukan bagi kita. Hal ini perlu kita tanamkan agar kita pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu keputusan lalu mereka memilih pilihan yang lainnya. Maka kewajiban bagi seorang muslim yang pertama, tunduk terhadap hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala atau apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya dia tumakninah, merasa lapang dada, tentram, menerima dengan lapang dada apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Setelah 3 perkara ini, bolehlah bagi dia kemudian untuk mencari alasan. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala melarang begini? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan begini? Dicari hikmahnya. Ini tidak mengapa. Untuk menambah keimanan kita. Sebagaimana kata Ibrahim alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ya, tatkala Ibrahim, wa idh qala Ibrahim wa arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kamu menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala awalam tu'min. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya beriman tetapi agar lebih mantap lagi. Jadi seorang mukmin mengetahui hikmah, tujuannya adalah agar dia bertambah mantap dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kita dilarang untuk menyerupai dan meniru gaya orang-orang kafir, langkah orang-orang kafir? Ya. Alasannya adalah pertama, karena perbuatan-perbuatan orang kafir itu dibangun di atas kesesatan dan kerusakan. Ya, baik dalam akidah mereka, adat mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, akhlak mereka, semuanya dibangun di atas kerusakan, dibangun di atas penyimpangan dan kesesatan. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk meniru kesesatan dan penyimpangan. Anggaplah ada yang baik di antara mereka melakukan suatu kebaikan, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami jadikan apa yang mereka perbuat itu, ya, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Yang kedua, alasan kenapa kita dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir, karena hal itu akan menjadikan kita ta'ajub kepada mereka, ya, menyanjung mereka, mencintai mereka, sehingga kita akan mengikuti langkah mereka dan meninggalkan atau merendahkan agama kita, yaitu agama Islam. Dan ini sangat nampak. Banyak kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir atau belajar di sana, kemudian pulang ke negeri Islam, ya, dia merasa orang-orang Islam ini ketinggalan zaman, kuno, ya, dan sebagainya. Sehingga dia takjub dengan apa yang dia lihat di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, dan sebagainya. Nah ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan ma'asyiral muslimin. Karena orang yang meniru, ya, mengikuti, ini sekalipun secara luar dan bisa mempengaruhi sampai kepada batin. Ya, hal ini terbukti secara nyata. Kalau kita misalkan pergi ke suatu daerah, ya, orang Indonesia misalkan pergi ke Mekah misalkan, dia nggak ada yang dikenal di sana. Terus sampai di sana ketemu orang Indonesia, Masya Allah, ya, senangnya bukan main itu. Kenapa? Karena sama, ketemu orang yang sama-sama bahasanya, sama pakaiannya sama, adat kebiasaannya sama. Jadi orang yang sesuai dalam masalah zahir itu mempengaruhi di dalam batin. Ya, misalkan saja kalau ada orang yang gampangannya, ya, kalau ada orang misalkan dia santri, pas bepergian ketemu orang yang santri juga, wah seneng itu. Atau seorang tentara
Ya, ketika bepergian ketemu sama tentara juga, seneng, pengalamannya banyak. Oh, nanti sambil bincang-bincang. Seorang dokter demikian. Jadi orang yang sama-sama zahirnya itu bisa memancing akan adanya kecintaan di dalam batin. Ya, oleh karenanya kenapa kita dilarang untuk mencintai orang-orang kafir? Ya, karena kalau kita mengikuti orang-orang kafir secara penampilan, hal itu akan menjurus dan menyebabkan kita mencintai orang-orang kafir dan meninggalkan agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah seputar tasyabbuh. Agar kita memahami secara bagus tentang masalah tasyabbuh ini, saya akan sampaikan beberapa kaidah yang sangat penting sekali berkaitan tentang masalah tasyabbuh. Saya ambilkan dari buku At-Tashabbuh Al-Manhi Anhu fil Fiqh Islami yang ditulis oleh Syekh Jamil bin Habib Al-Luwaihi. Beberapa kaidah yang sangat penting, misalkan 1. Kullu ma yaf'aluhu al-musyrikuna minal ibadati wa nahwiha mimma yakunu kufran aw ma'siyatan binniyah yunha al-mu'minuna an zahirihi wa illam yaksidu bihi qasdal musyrikin saddan lidh-dhari'ah wa hasman lil madah. Setiap hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam masalah-masalah ibadah dan sejenisnya, baik itu berupa kekufuran atau maksiat, maka orang-orang mukmin dilarang untuk menirunya sekalipun dia tidak punya niat meniru orang kafir. Jadi nggak boleh secara mutlak. Tasyabuh itu nggak boleh secara mutlak. Baik ada niat ataupun tidak ada niat. Untuk apa? Saddan lidh-dhari'ah, untuk membendung semua jalan. Ya, semua jalan. Saddud dhari'ah. Seperti misalkan, sebagai contoh, orang misalkan pakai salib. Pakai salib. Ini adalah ciri khas orang-orang kafir. Kalau ada orang muslim misalkan kemudian dia pakai kalung salib. Ya, kemudian kita ingkari. Mas kok pakai salib sih? Itu kan ciri khasnya orang kafir. Kemudian dia mengatakan, loh saya nggak ada niat untuk meniru atau mengikuti orang kafir. Nggak ada niat. Wallahi saya nggak ada niat. Ucapan ini salah. Walaupun kamu tidak punya niat, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada niat jelas hukumnya haram. Ya. Kalau tidak ada niat juga hukumnya haram untuk membendung sarana menuju keharaman. Ya. Dan kaidah saddud dzara'i, membendung jalan menuju keharaman, ini banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini. Banyak dalilnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil tentang kaidah ini. Sehingga dia mengatakan, ya, saya cukupkan 99 dalil ya untuk mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah itu 99. Sebagaimana dalam hadis, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, sekalipun hal ini bukan pembatasan. Kaidah yang kedua, la yakunu tashabbuhu bil kufar illa bi fi'li mahtussu bihi min dinihim aw min adatihim. Tasyabbuh dengan orang kafir itu tidaklah dinamakan tasyabbuh kecuali dalam masalah-masalah yang itu merupakan ciri khas mereka dalam agama mereka atau adat mereka. Jadi ini kaidah yang sebenarnya sudah kita singgung di muka, tapi kita tekankan lagi pada kaidah ini karena penting sekali. Jadi apa yang membedakan kok ini dinamakan tasyabbuh atau ini tidak dinamakan tasyabbuh? Kaidahnya adalah kalau memang itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka hal itu namanya tasyabbuh yang terlarang, dan
Tetapi kalau hal itu bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Ya. Contoh, misalkan orang makan di meja makan. Itu kalau dulu, itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena ini termasuk ciri khas mereka. Itu pada zaman dulu. Tapi kalau pada zaman kita sekarang ini, makan di atas meja makan, ini bukan merupakan ciri khas orang kafir lagi. Muslim juga pakai meja, ya, yang orang kafir juga pakai meja. Jadi bukan merupakan ciri khas. Sehingga tidak termasuk. Demikian juga, dulu ada suatu pakaian yang menutupi kepala gabung dengan baju. Pada zamannya Imam Malik itu termasuk tasyabbuh. Oleh karenanya Imam Malik melarang hal itu karena itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Majusi. Karena saat pada zaman beliau itu termasuk tasyabbuh, pakaian yang ciri khas orang-orang Majusi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ketika menyampaikan hal itu, beliau mengatakan ini pada zaman beliau. Adapun pada zaman kita sekarang, hal ini bukan merupakan kekhususan orang-orang Majusi, sehingga kalau ada seorang pakai pakaian seperti itu, tidaklah dinamakan dengan tasyabbuh. Contoh mudah juga pada zaman kita sekarang seperti orang pakai celana jeans. Pendapat yang benar bahwa celana jeans bukanlah tasyabbuh pada zaman kita sekarang ini. Orang misalkan pakai dasi. Pada zaman kita sekarang ini bukan termasuk tasyabbuh. Karena hal ini bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir. Bukan merupakan ciri khas orang kafir. Yang namanya ciri khas itu, kalau seandainya ada orang memakainya, ya, maka kita akan mengatakan, wah ini orang kafir ini. Seperti ada orang misalkan pakai salib, wah ini orang kafir ini. Karena itu merupakan kekhususan mereka. Baik. Kemudian kaidah yang ketiga. Ma kana manhiyan anhu lidh-dhari'ah fa innahu yuf'alu li ajli al-maslahah. Ya, fa innahu yuf'alu li ajli al-maslahah. Setiap hal yang dilarang karena untuk dzari'ah, menutup, membendung, maka hal itu boleh dilakukan kalau memang ada maslahat yang lebih besar. Ya. Ini satu kaidah juga. Karena apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa keharaman itu terbagi menjadi dua. Ada yang keharaman itu karena zatnya. Maka ini nggak boleh secara mutlak. Yang kedua adalah haram karena yang lainnya. Ya, karena yang lainnya. Seperti misalkan kenapa dilarang menulis di kuburan? Ya. Ini ada terlarang karena menjurus kepada ghulu kepada kuburan. Berlebihan. Ya. Baik. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang penting juga. Apabila sesuatu hal itu diharamkan karena sekedar untuk membendung, maka kalau memang ada maslahat yang lebih besar, boleh dilakukan. Contoh, misalkan, pada dasarnya, seorang tatkala sholat nggak boleh memejamkan mata. Karena hal itu menyerupai orang-orang Yahudi. Dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW juga. Sekalipun orang mungkin mengatakan ini lebih khusyuk, ya, enggak. Itu adalah was-was dari setan. Taib. Ini pada asalnya enggak boleh. Orang sholat kemudian memejamkan mata terus, ya, merem. Ini enggak boleh.
Karena nggak ada contohnya dan itu menyerupai orang-orang Yahudi. Namun, ya, kalau suatu saat misalkan ketika dia sholat ada suatu hal yang mengganggu dia. Ya, ada hal yang mengganggu dia. Di depannya misalkan ada coretan-coretan atau tulisan-tulisan yang kalau dia membuka matanya, dia akan terganggu sholatnya. Ya, atau hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan sholatnya. Dalam kondisi seperti ini, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan seorang memejamkan mata, bukan karena itu pada dasarnya ibadah, karena ada yang lain yang lebih maslahat. Yaitu karena memang ada yang mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan sholatnya tadi. Kaidah yang keempat, kullu fi'lin yaf'aluhu al-muslimu tashabbuhan bil kuffar fala yu'anu alaihi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim karena dia tasabbuh dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh kita membantunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam kejelekan, tapi tolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Ya, misalkan sebagian kaum muslimin ada yang mengikuti tradisi orang-orang kafir pada 14 Februari, misalkan acara Valentine Day. Ya, nggak boleh bagi kita kemudian misalkan menjual perabot-perabot atau alat-alat yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin dalam acara Valentine Day tadi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita berarti membantu mereka. Dan membantu seorang muslim dalam dosa ini nggak boleh, terlarang. Baik. Faedah yang terakhir yang ingin saya sebutkan di sini, la budda min at-tafriqi baina ma tukhidha lizayyi awil ardi awit tari. Ya. Harus dibedakan seorang yang menjadikan itu adalah sebagai gaya atau cuma kadang-kadang saja. Kadang-kadang suatu kebutuhan saja. Enggak terus-menerus. Ini harus dibedakan hukumnya. Misalkan pada dasarnya dilarang bagi kaum muslimin, bagi kaum laki-laki untuk meniru gayanya orang-orang wanita. Atau wanita meniru gayanya kaum laki-laki. Atau pakai pakaiannya kaum laki-laki. Nggak boleh bagi kaum laki-laki pakai pakaiannya kaum wanita, wanita pakai pakaiannya kaum laki-laki, ini nggak boleh pada dasarnya. Ya, tapi misalkan kadang-kadang ada seorang, mungkin karena cuma ngetes misalkan, atau mungkin selimutan, ya hanya terkadang-kadang saja. Ya, dan untuk suatu hal yang penting, dia memakainya. Misalkan di rumahnya, kemudian pakai pakaian istrinya. Kadang-kadang saja. Maka ini tidak termasuk tasyabbuh yang terlarang. Ya. Sekalipun hal itu hendaknya perlu dihindari, ya, tapi kita harus membedakan antara seorang yang menjadikan itu sebagai gaya atau hal itu sebagai cuma sekedar kadang-kadang yang ada kebutuhannya saja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu golongan-golongan yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. Kita dilarang untuk menyerupai beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, al-kuffar, orang-orang kafir. Ini jelas, ya. Baik dia adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Majusi dan sebagainya. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Demikian juga golongan yang kedua,
Yang kita dilarang untuk menyerupai mereka juga adalah al-jahiliyun, orang-orang jahiliyah, yaitu agama sebelum Islam. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Oleh karenanya banyak Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya hal-hal yang itu merupakan perkara-perkara jahiliyah yang perlu bagi kita untuk menghindarinya. Ya, dan tidak boleh bagi kita untuk mencontoh mereka. Yang ketiga, yang termasuk dilarang juga adalah ahlul bid'ah. Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang itu merupakan ciri khas ahlul bid'ah. Ya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tidak boleh seorang sholat sujud dengan kain yang khusus yang ditaruh untuk dahi saja. Karena ini menyerupai orang-orang Rafidhah. Atau sebagian kaum muslimin misalkan, ya, kalau ada kematian dia pakai baju hitam. Ini termasuk menyerupai orang-orang kafir dan menyerupai orang-orang ahlul bid'ah, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Juga termasuk yang dilarang juga adalah kaum wanita. Kaum laki-laki tidak boleh untuk menyerupai kaum wanita. Wanita tidak boleh menyerupai kaum laki-laki dalam hal-hal yang khusus bagi mereka. Dan banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Yang terakhir yaitu setan. Tidak boleh bagi kita untuk menyerupai setan. Oleh karenanya nggak boleh makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, karena hal itu adalah merupakan perbuatan setan. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan lewat SMS. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan kalau ulang tahun itu termasuk tasabuh kepada orang kafir. Apakah benar pernyataan tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya. InsyaAllah nanti akan kita bahas beberapa contoh yang itu termasuk tasyabuh dengan orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir. InsyaAllah nanti akan kita bahas. Yang salah satunya adalah perayaan-perayaan. Ya, perayaan dalam Islam, ya, dalam setiap tahunnya hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan selain dari kedua itu, maka hal ini tidak ada dasarnya dalam agama. Bahkan kebanyakannya adalah termasuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Seperti misalkan tadi yang saya sebutkan, perayaan Valentine Day, itu adalah tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan termasuk yang disebutkan oleh penanya, yaitu perayaan ulang tahun. Ini tidak ada dasarnya dalam agama. Bahkan itu adalah impor dari orang-orang kafir. Ya, yang banyak dalam film-film misalkan atau di televisi-televisi, yang itu pada hakikatnya adalah mensponsorkan dan merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengingkari hal itu dan tampil beda. Tidak tertipu dengan sponsor-sponsor yang terdapat di dalam televisi atau yang lain. Kita harus berpegang kepada agama kita, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita harus bangga dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan tidak perlu dengan adat-adat atau perayaan-perayaan yang bukan dari Islam. Ya. Mungkin ini pertanyaan satu terakhir. Ustadz, dulu ana pernah kerja sama orang kafir, akan tapi sekarang sudah tidak lagi. Hanya saja, kami masih sering komunikasi sekedar tanya kabar karena keakraban kami. Apakah itu diperbolehkan? Jazakumullah khairan. Berbuat baik kepada orang kafir
tidak masalah. Ya, berbuat baik dengan orang kafir tidak menjadi masalah. Kita menanyakan kabar mereka karena itu adalah mungkin kerabat kita atau karena tetangga kita, itu tidak atau teman kerja, ini tidak menjadi masalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Yang tidak diperbolehkan apabila hal itu menjurus kepada kita untuk mencintai mereka dalam akidah mereka, kemudian kita mengikuti perayaan-perayaan mereka, perayaan-perayaan agama mereka dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan berbuat baiklah kalian kepada keduanya di dunia dengan cara yang baik. Padahal keduanya orang tuamu adalah dalam keadaan kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya, yaitu kedua orang tua mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, jangan ikuti. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap berbuat baik kepada orang tua sekalipun dia kafir. Oleh karenanya Nabi SAW lihat, beliau juga bermuamalah dengan orang-orang kafir. Beliau memenuhi undangan mereka. Beliau juga bisnis dengan mereka. Bahkan beliau pernah berhutang dan menggadaikan baju besinya dengan orang-orang kepada orang-orang Yahudi. Jadi masalah-masalah muamalah, sekedar hubungan keduniaan antara Muslim dengan kafir, maka ini tidak mengapa. Tetapi jangan sampai hal itu menjurus kepada kecintaan kita kepada agama mereka. Kita harus wala wal bara. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara kita yang bergaul dengan orang-orang kafir, janganlah hanya sekedar pergaulan duniawi, tetapi jadikan tunjukkan akhlak yang mulia dan dakwai mereka kepada Islam. Jadi bukan hanya sekedar obrolan-obrolan saja atau hanya sekedar teman kerja saja. Lebih daripada itu, kita himbau kepada saudara-saudara kami agar mendakwai orang-orang non Muslim untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.